Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang terus mengalir di kehidupan kami sampai hari ini. Hari ini kami kembali dapat merasakan anugerah nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, dan juga anugerah memiliki kesempatan mendekatkan hidup kepadamu. Saat ini kami pun sangat mengharapkan Engkau kembali mau menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Berbicaralah kepada kami siap. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11a yang berbunyi demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui dalam realita hidup ini ada orang-orang yang memandang Tuhan hanya sebagai Bapa yang penuh kasih, lemah lembut, dan memperlakukan dosa dengan ringan. Orang-orang ini harus diakui bisa menyembah Tuhan dengan setengah hati, menjalani hidup dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Namun ada pula orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang-orang ini selalu terhalang dari hidup berdosa. Karena takut akan Tuhan memang sebagai penghalang terbesar bagi dosa. Hal ini dapat kita lihat dari Keluaran pasal 20 ayat 20, Amsal 16 ayat yang ke-6. Ya, rasa takut dan hormat akan Tuhan yang kudus akan bisa mempengaruhi cara hidup seseorang. Maka seorang umat Tuhan selayaknya bisa memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari hal ini. Maka ia pun mewujudkan hidup sebagai Rasul Yesus Kristus yang takut akan Tuhan. Ya, Rasul Paulus tahu bahwa satu hari ia akan berdiri di hadapan tata pengadilan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Hal ini dapat terlihat dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, harus diakui dunia sering tidak memandang tinggi rasa takut akan Tuhan. Maka enggak heran banyak pula orang-orang Kristen cuma mengajari anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dan tidak untuk takut akan Tuhan. Dan sepertinya banyak pula orang-orang Kristen ingin memberikan gambaran tentang Tuhan yang penuh kasih dan tidak akan menghukum kepada orang-orang yang belum percaya agar mereka mudah tertarik untuk mengikuti Tuhan. Maka bisa terjadi salah satu ancaman terbesar pada masa kini adalah bahwa kita orang-orang Kristen telah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Kita selalu mempromosikan Tuhan sebagai sahabat yang mengasihi, yang menyelamatkan, yang tinggal dalam hati kita. Tetapi kita tidak mempromosikan untuk hidup takut akan Tuhan. Memang benar bahwa kita dijadikan anak-anak Tuhan dan kita adalah orang-orang yang menerima warisan yang sama dengan Kristus. Bahkan kita adalah sahabat-sahabatnya. Hal ini dapat terlihat dari Roma 8 ayat 16 sampai 17, Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Tetapi sadarlah bahwa kedudukan kita tidak sejajar dengan Tuhan. Tuhan mengampuni kita, tetapi kita tetaplah ciptaannya. Dia itu Tuhan dan kita bukan. Saudara-saudara, kalau hari ini kita sudah tidak takut akan Tuhan, maka kita pun mudah tidak peka akan perintah Tuhan. Dan kita pun bisa nyaman dengan dosa-dosa kita. Sehingga kita benar-benar bisa terpisah jauh dari kekudusan Tuhan. Ya, selayaknya kita perlu berubah. Maka ambillah waktu untuk merenungkan kekudusan Tuhan yang luar biasa. Dan izinkanlah Roh Kudus menanamkan di dalam diri kita rasa hormat yang pantas kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha besar. Serta yang kita patut memberi respon kepada Tuhan, yaitu dengan hidup takut kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Tolonglah kami agar bisa menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya mengasihi-Mu, tetapi juga hidup menghormati-Mu. Sehingga kami pun bisa hidup takut kepada-Mu,
peka dengan perintah-Mu, mewujudkan firman-Mu di kehidupan ini, serta menjauhi dosa seperti apapun di dunia ini. Tuhan, tolonglah kami yang terbatas ini. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk memampukan kami mewujudkan firman-Mu di realita hidup ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.